tengah sorotan publik atas penegakan hukum dan relasi antar institusi negara, langkah Tentara Nasional Indonesia mengerahkan prajurit untuk menjaga kantor Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia menimbulkan tanda tanya serius. Perintah tersebut tertuang dalam surat telegram dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang terbit 5 Mei lalu. Dalam perintah tersebut, TNI akan mengerahkan satu satuan setingkat peleton atau 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu atau 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Langkah Panglima TNI ini menuai kritik tajam. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menilai perintah tersebut melanggar Undang-Undang TNI dan mengubah fungsi TNI. Kita masih dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang diatur oleh konstitusi. Dan apa kita masih sepakat bahwa TNI adalah alat negara yang ditugaskan untuk pertahanan. Karena dengan seperti ini menjadi bergeser fungsinya. Dan saya sangat khawatir kok menempatkan TNI yang dididik, dilatih untuk spesial force ya, untuk baik itu pertahanan dan perang dan lain-lain menjadi seperti satpam gitu. Jadi ini adalah sebenarnya penyelewengan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang gitu. Jadi tidak bisa semata-mata karena MOU antar lembaga dia menyimpangi undang-undang. Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menilai perintah ini tepat, mengingat perkara koneksitas memerlukan pengamanan khusus. Selain itu, sifatnya yang sementara membuatnya relevan untuk situasi tertentu. Koneksitas. Itu kan bukan hanya soal orang, tapi juga soal barang-barang bukti yang memang pengamanannya dan itu seluruh Indonesia. Terus itu pertama. Kedua juga kasus-kasus big fish yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan soal sawit, soal tambang dan beberapa hal yang memang butuh intensi khusus dan butuh efek deterrence barangkali yang memang itu dibutuhkan. Nah, kan ini soal temporer saja, jadi bukan selamanya gitu. Jadi ketika nanti efek kejutnya sudah selesai, terus beberapa hal yang big fish ini dirasa sudah clear dan nanti pada masanya juga kita berharap ya kembali pada normal saja. Senada, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristo Mei Sianturi menegaskan tetap akan menjaga kantor kejaksaan. Ia menilai tidak ada yang salah dengan kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung tersebut. Apalagi hal ini juga telah berjalan sebelumnya. Itu didasari atas nota kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhirnya 2023. Ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Harli Siregar pun menyebut pengerahan prajurit TNI ini merupakan bagian dari kerjasama antara dua institusi negara. Tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Karena fungsi perbantuan, dukungan, pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung. Ya. Kejaksaan ini kan objek vitalnya negara, ya, yang sangat strategis. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya, tentu kami melakukan itu secara independen. Dengan MOU yang kita miliki, salah satu butirnya itu adalah bahwa TNI dapat memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi dari Kejaksaan. Dan kita juga memberikan dukungan bantuan terhadap TNI dalam bentuk lain. Namun peneliti senior imparsial Al-Araf menilai perintah ini memaksakan militer masuk ke wilayah sipil. Setelah sebelumnya memiliki tugas menjaga ketahanan pangan, hal ini akan melemahkan profesionalisme TNI yang seharusnya fokus menjaga kedaulatan negara. Saya lebih melihat realitas institusi sipil ini terlalu genit menarik-narik militer ke wilayah sipil. Terlalu genit? Iya, ini sesuatu yang berbahaya, Mas. Saya khawatir, Mas, jujur. Fungsi pertahanan kita dalam menghadapi geopolitis dan geostrategis yang mengancam ini
akan terganggu karena militer terus-terus ditarik ngurusin cetak sawah, ketahanan pangan, jaga kejaksaan. Dalam konteks itu saya mau bilang kejaksaan justru akan memperlemah profesionalisme militer dengan menarik-narik mereka ke wilayah kejaksaan. Ini sesuatu yang keliru. Presiden Prabowo harus tegas menegakkan konstitusi karena ada pelanggaran konstitusi di sini untuk mencabut SK Panglima ini. Kekhawatiran lain muncul. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penjagaan Kejaksaan Agung oleh TNI menimbulkan pergeseran fokus TNI dari pertahanan, mengancam independensi hukum dan citra TNI di mata publik. Kekhawatiran kami adalah TNI semakin mengurusi hal-hal di luar urusan pertahanan. Urusan pertahanan adalah tugas pokok dan fungsi dari TNI. Urusan lainnya, misalnya pengamanan katakanlah kantor Kejaksaan Agung dan lain-lain sebagainya, itu bukan urusan TNI. Jadi kami khawatir bahwa justru pengerahan personil untuk pengamanan gedung Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan juga Kejaksaan Agung akan memberi kesan bahwa proses hukum di Indonesia, khususnya lembaga penegak hukum di Indonesia, itu tidak lagi independen. Jadi ada kesan bahwa TNI membayang-bayangi lembaga-lembaga penegak hukum, dan ini justru menorehkan citra yang negatif kepada TNI. Tentara Nasional Indonesia tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Dimulai dari pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang. Yang menjadi sorotan yakni perubahan prajurit TNI menempati jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Kini TNI aktif dapat menjabat bahkan di 14 kementerian atau lembaga. Pengerahan TNI ke institusi penegak hukum sipil menimbulkan pertanyaan serius soal pergeseran peran militer dari tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Tanpa kejelasan urgensi dan dasar konstitusional yang kuat, langkah ini justru berpotensi merusak profesionalisme TNI dan mencederai prinsip independensi lembaga hukum. Kejelasan dasar hukum dan transparansi kebijakan menjadi penting untuk memastikan bahwa sinergi antar lembaga negara tetap berjalan tanpa mengaburkan batas fungsi dan kewenangan.